Rumah Budaya Babaran Segoro Gunung, atau biasa disebut sebagai BSG, adalah organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2005 di Yogyakarta, Indonesia. Tujuan utama BSG adalah mendalami budaya tradisional Indonesia sehingga para pecinta budaya, peneliti, seniman, perajin, pelajar, dan pendidik baik di dalam maupun luar negeri memiliki wadah untuk memperluas pemahamannya tentang perkembangan budaya secara holistik. Pendekatan ini berperan besar dalam menggerakkan tumbuhnya kreativitas dan keberlangsungan segala bentuk khasanah seni rupa Indonesia, serta diskusi budaya di luar seni. Hal tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti penelitian, lokakarya, pendidikan, pengajaran proses kreatif, dokumentasi proses kreatif, pertukaran budaya kolaboratif, kelompok belajar, diskusi, magang, dan pameran. Batik adalah sebuah teknik pengolahan tekstil yang secara tradisional dikembangkan di Jawa, Indonesia. Membatik adalah salah satu teknik kuno yang telah dipraktekkan di Indonesia selama berabad-abad dan sudah menjadi bagian integral dari budaya bangsa. Di dalam batik tradisional, terdapat ribuan corak batik yang biasa disebut motif atau citra. Terdapat motif-motif yang mencerminkan unsur filosofis dan estetika yang kompleks dalam simbolismenya, dan terdapat pula motif-motif yang mengekspresikan kreativitas tradisi seni Indonesia. Salah satu motif yang paling terkenal adalah batik citra semen. Semen adalah motif atau citra khas Indonesia khususnya di Jawa. Semen yang memiliki arti semi memiliki bermacam-macam ragam bentuk dan variasi, seperti semen meliwis, semen romo, dan banyak lagi. Seluruh ragam semen tersebut merupakan teks visual dengan narasi, nilai, dan makna yang berbeda-beda. Meskipun demikian, terdapat pula sebuah kesamaan dasar. Setiap motif semen merepresentasikan pertumbuhan dan kesuburan dalam satu kesatuan dan harmoni dengan alam dan kelestariannya. Mengingatkan kita bahwa makhluk hidup tidak bisa lepas dari keterkaitan kosmologi, ekologi, dan ritual, maupun pentingnya keseimbangan rasa dan kesatuan terhadap semesta alam. Rumah Budaya Babaran Segoro Gunung, melalui program internship studies-nya, berfokus pada regenerasi proses kreatif dan eksplorasi proses kreatif yang telah digunakan dalam tradisi batik Indonesia, yang juga terdokumentasikan dalam teks-teks Jawa kuno dan Sanskrit di Jawa sebelum masa kini. Hal ini menjadi vital bagi terciptanya ruang untuk pertumbuhan dan pengertian warisan budaya tak benda dalam kesenian berbasis tradisi di Indonesia. Dengan begitu, dapat terwujud suatu perkembangan kesenian dalam kerangka kontemporer yang tumbuh berdasar akar budayanya. Agar dapat memahami budaya tak benda dalam kesenian berbasis tradisi, terdapat kepentingan untuk terus-menerus meregenerasi proses kreatif tradisi demi terciptanya kelestarian ekosistem seni tradisi yang menghormati alam, kriya, dan kearifan budayanya untuk dipergunakan pada beragam eksplorasi kesenian dalam konteks budaya.
Program ini secara khusus bertujuan untuk memperkaya kreativitas dalam berbagai cabang kesenian baik tradisi maupun kontemporer. Objektif utama dalam kegiatan bukanlah sebuah evolusi estetika, tetapi menumbuhkan semangat berbudaya yang mengakar dan memperkaya ekspresi kontemporer. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah melalui 3 tahapan pembelajaran. 3 tahapan pembelajaran itu antara lain adalah: yang pertama, ngilmu. Ngilmu adalah fondasi dasar budaya yang didapat melalui studi teks-teks Jawa kuno dan membaca teks visual dari situs warisan budaya kuno seperti Candi Sukuh dan Ceto di Gunung Lawu. Proses ngilmu dilakukan selama 1 minggu. Yang kedua, laku. Laku adalah pelajaran mengenai teknik membatik. Karena melalui pembelajaran batik, peserta mendapatkan pengertian mengenai hubungan dan tanggung jawab kita pada alam, dan pembelajaran mengenai penggunaan tubuh dalam praktek berkesenian. Secara lebih jauh, hal ini dieksplorasi dengan mendalami pelajaran gerak tubuh dan eksplorasi ekologi dengan berkarya di laut, di gunung, di sumber air, dan lain-lain. Bagian laku ini dilakukan selama 1 minggu. Anane kelempi kang kaping pati arani ma'ripat kanggo pungkasan tak tegesne siji nanging aku janji dhisik aja maidokan daku.
Kiraku kok gugu becik dene orang gugutan dadi ngopo. Nyawiji atau bersetubuh dengan semesta alam, menetaskan inspirasi hingga revelasi, terlahirkan kualitas peradaban.
It's like this big. It's a lighthouse. But like 얼마나 타고 얼마나 살이 빠지고. Oh, okay, so you plug it into your camera. Yeah, but like I have a 어떻게 얼굴이 까매져가는 게 I like connector. So I'll put it here. Put it. Plug into stroke. So all I need is a stroke. So you just need the straw, you don't need the cable. Tahapan yang terakhir adalah kelakon. Kelakon adalah tahapan pelaksanaan. Bagian ini fokus pada sebuah kegiatan berkesenian untuk mengaplikasikan proses kreatif yang dipelajari melalui tahapan ngilmu dan laku. Dalam tahapan kelakon, suatu bentuk karya seni ditentukan secara berkelompok dan dilaksanakan secara kolaboratif. Dalam bagian ini, proses perencanaan dan penciptaan karya masing-masing dilakukan selama 1 minggu. Proses ini kami akan ajak untuk pertama untuk nonton video yang dibuat oleh 2 mahasiswa yang di Fakultas Sastra Penulis Kreatif, dan mereka bikin rekaman dalam bahasa masing-masing peserta mengenai kesan bulan ini. Jadi setelah menyaksikan video itu akan ada performance yang terbagi 2 bagian. Dalam bagian ilmu, Pak Manu mengajar kami mengenai Dewa Sumara, dan dalam proses itu juga kami faham mengenai peran bunga teratai dalam estetika. Jadi mahasiswa ini merespon kepada ilmu yang diberi oleh Pak Manu. Jadi bagian pertama performance-nya itu judulnya seolah-olah wilayah di taman ini adalah motif semen hidup, dan di dalam akan digambarkan pohon yang dari biji sampai tumbuh lemah, tapi dibantu oleh unsur-unsur alam sehingga bisa bertumbuh dengan kuat. Jadi ada unsur air, api, udara, ada hutan. Lalu setelah menjadi pohon yang kuat, semestinya dia merasa gagah pohon itu. Jadi ada masa serakah
di dalam dunia biologi, dari dunia horizontal, lalu dia transformasi masuk ke wilayah lotus yang menggambarkan vertikal yang kaitan kepada sumber kreativitas. Lalu bagian terakhir ada video yang dibuat oleh mahasiswa di sumber air di Klaten. Minggu yang lalu mereka menggambarkan tumbuhan terati di dalam air. Setelah terati itu sudah tumbuh kuat, mereka muncul di lapangan untuk perform lotus yang sudah mekar. Jadi itu bagian terakhir dari performance-nya. Dari mana datangnya sepeda kumbang? Kalau bukan dari gunung turun ke sungai menuju lautan. Venir ici pour apprendre le batik et découvrir une autre culture, une autre philosophie de vie. Être en harmonie avec les autres, d'où qu'ils viennent, avec tout ce qui nous entoure, avec soi-même. Ouvrir les yeux, être attentif, compréhensif, enthousiaste, curieux et authentique. Et même sans pouvoir se comprendre avec les mots, nous nous comprenons avec le cœur. Vivre ensemble une expérience unique, artistique, avec eux, soi, ici et maintenant. Diri Nian adalah alam. Kau Koa adalah alam. Mereka Koa adalah alam. Kita adalah alam. Rasakanlah itu. Tarik. Masukkan. Keluarkan. 라쇼몽적이다. 사람은 똑같다. 감정이 순수하다. 침묵이 정답일 수도 있다. 거짓말이란 남을 아프게 할 때보다 내가 아픈 거짓말이 때로는 세상을 아름답게 만든다. 난 그렇게 생각한다. Dans la création comme dans le voyage, le chemin est ce qui importe. Dans ce processus des rencontres, premier rire échangé, première incompréhension, première collaboration, premier désespoir, première joie partagée. Que d'émotions fortes! Un voyage créatif nous change profondément. July. Strange faces, stranger smiles. Melt into knowing, embracing between nations, between languages. Our ancestors are laughing. We make them smile. Remembering across generations, building blocks, strong foundations, regeneration. The ancestors are laughing. We are laughing and crying. Joy, sadness, precious moments. In time, sharing, growing. Collaboration between nations, between spirits, between brothers and sisters, and between generations. We are one in the wide, wide world.
Tolong sentuh dan rasakan permukaan air ini. Please feel this water. Tolong sentuh dan rasakan permukaan air ini. Tolong sentuh dan rasakan permukaan air ini. Mother Earth, Father Sky, you exceed all hopes of our imagination. The brutal rape of your earth, the relentless harvesting of all that is provided, leaves you still in a state of beneficence. How much we can study from just one tree, standing for centuries, in all seasons, bearing fruit, new leaves, roots deepening into the earth, the source of bountifulness. Mother Earth, Father Sky, how do you reach such a state of generosity of spirit? How do we turn the tide to give back, to regenerate for you who have given us so much? The leaf drops from the tree, floating its way back to the earth, falling ever so gently, blown by the wind. Upon the ground, it becomes the nutrient for the new generation of growth. As for us, we humans, the superior species, it is written, what is it we give back to you, Mother Earth, Father Sky?